Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad a'ata'ana ni'man minal zulumati ila nur wa kadzalika ila syiratim mustaqim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan yang insyaallah semoga kita semua dalam keberkahan Ramadan ini, semoga kita dapat memanfaatkan Ramadan yang begitu indah ini dengan maksimal. Semoga antum-antunna sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, keluarganya, kemudian hartanya dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tema yakni al-hidayah. Apa itu hidayah? Kami mengumpulkan minimal ada 3 makna hidayah penting yang insyaallah kita akan bahas. Apa itu hidayah? Saudaraku rahimakumullah, yang pertama, hidayah bermakna petunjuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar orang-orang yang mengatakan, dia itu lagi dapat hidayah. Jadi hidayah itu kita lihat dia rajin sholat ke masjid, jamaahnya tidak terlambat, dan seterusnya. Jadi kenikmatan kita beribadah adalah itu hidayah, yakni al-lazatu minal ibadah. Kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah. Makna yang pertama. Begitu banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia. Hartanya mungkin banyak, mobilnya mungkin ada 5, 3, ada 20 mungkin mobilnya. Rumahnya, corong masjid saja menghadap rumahnya. Rumahnya mungkin 3 atau 50 meter dari masjid. Tetapi karena tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak datang ke masjid, dia tidak datang ke pengajian. Saudaraku rahimakumullah, adapun sebaliknya, orang yang rumahnya jauh, mungkin jangankan mobil dia, motor saja dia baru mimpi aja belum ada. Tetapi jauh dia jalan kaki ke masjid. Inilah hidayah. Jadi jelas kata Allah, hidayah itu mayyasya, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan mayyasya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi ada sebuah cerita mungkin 25 tahun yang lalu. Ada seorang anak yang setiap hari dimandikan oleh ibunya karena dia sakit. Umurnya waktu itu mungkin 9 tahun atau 10 tahun yang lalu. Waktu itu umurnya dan kelasnya mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD waktu itu. Ada seorang ibu. Ibu ini ibu yang luar biasa. Karena anaknya sakit, jadi setiap hari dimandikan. Sampai anaknya sudah segede itu, sudah sebesar, sampai anaknya usia kelas 6 SD. Tiap pagi dimandikan oleh ibu itu. Dan ibunya sering diusap kepala anak itu dan berdoa, Allah yahdi, ya Rabb, beri anak ini petunjuk. Ibunya itu berdoa seperti itu setiap memandikan anaknya itu. Dan alhamdulillah anaknya itu sudah besar hari ini. Dan hari ini ya kami anak itu yang didoakan ibu saya yang setiap hari memandikan saya, berdoa, Allah ya berikan petunjuk kepada anak ini. Dan kami bersyukur kami mempunyai seorang ibu yang ikhlas membimbing anak-anaknya. Saudaraku rahimakumullah, semoga ibu kami almarhum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dan insyaallah nanti kita semua dikumpulkan di surganya nanti. Saudaraku rahimakumullah,
Yahdi ini, hidayah ini penting sekali insyaallah pada setiap orang. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Walaupun harta kita banyak, walaupun kita anak kita banyak dan seterusnya, kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kosong saja hidup kita. Yang kedua, apa itu hidayah? Hidayah itu kami maknai bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita pernah lihat ada di dalam surah Al-Kahfi ada 7 pemuda. 7 orang ini kejar oleh pemerintah, ingin dihukum, sisip sedikit dia akan dibunuh gitu. Akan dibunuh oleh penguasa hari itu karena tidak mengikuti apa yang disembah pada zaman itu. Tetapi karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada win-win solution. Dia pergi ke gua. Jadi betul, kalau orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah, maka dia akan ada bermakna perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau orang yang mendapatkan hidayah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun posisi dia. Kita lihat peristiwa Badar. Kalau berbicara tentang perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, orang 300 orang, musuh 1000 orang. Secara akal manusia maka tidak akan pernah menang orang 300 musuh 1000 orang. Maka salah satu juga Indonesia dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi betul-betul akan dilindungi, akan ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah. Yang terakhir, apa itu? Hidayah adalah kebahagiaan. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa bahagia. Wallahi, inilah sesungguhnya kebahagiaan yang dinanti-nanti oleh setiap orang, yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang, yakni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah bahwa inilah kebahagiaan. Begitu banyak orang yang dilebihkan, mungkin lebih ganteng dia, lebih putih dia, tetapi tidak didapatkan olehnya itu hidayah, maka sesungguhnya dia bukan orang-orang yang berbahagia. Mungkinkah kita mungkin pilkadanya kalah, mungkin dagangannya rugi, tetapi orang yang mendapat hidayah dia akan tetap tersenyum, bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin insyaallah benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari anak pribadi. Afwan, ila liqa insyaallah. Allahumma fiq ila aqwamin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.